penting yang digarisbawahi. Salawat yang kita baca pada saat tahiyat, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Tidak ada sayyidina di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ajarkan itu. Kita enggak boleh nambah-nambah. Enggak boleh nambah syariat. Cukup mensyukuri nikmat Allah, punya kepala, ada isinya, punya otak. Bisa mengukur ini orang kapan sih? Kok yang keluar dari mulutnya itu aneh-aneh? Dalam masalah sepele ini orang itu melencengnya luar biasa. Gimana bicara hal yang rumit? 1 tambah 1 aja dia sebut 3. Gimana dia mau bicara tentang 1 pangkat 2 pangkat 3, bicara tentang penghitungan yang rumit? Ini kan waras kita. Kamu mau tahu contohnya orang-orang yang menambah-nambah syariat, bahkan menentang ajaran Rasulullah? Apa? Mengatakan batal wudhu nginjak tai kucing. Itu adalah contoh ajaran yang ingkar kepada Rasulullah. Itu ahli bid'ah yang terkutuk. Itu yang kalian panggil beliau pendakwah sunnah. Mengajak kita kembali kepada kitab dan sunnah. Sunnah yang mana? Ada sunnah yang mengajarkan menginjak tai kucing itu batal wudhunya. Kalau tai ayam nggak batal. Sunnah apa? Sunat masal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma la taj'alna minal khosirina alladzina yadhunnuna annahum fi mutaba'ati ahlil haqqi wal amru laisa kadzalik. Semoga Allah hindarkan kita menjadi orang-orang yang merugi sekali, merasa mengikuti jalan yang benar padahal realitasnya tidak seperti itu. Wal iyadzubillah, itu sangat menyakitkan. Orang-orang yang ingin semangat mengamalkan agama ini, ingin beribadah dengan benar, lalu mengikuti pendakwah-pendakwah yang ternyata hanya syabihun bil haqqi, seolah-olah benar, walai sabih, padahal aslinya tidak seperti itu. Ini orang mempermasalahkan bacaan tasyahud awal atau akhir yang ditambah dengan sayyidina. Kalau dalam bab fikih itu disebutnya dengan siyadah. Tetapi kalimat orang ini adalah kalimat-kalimat yang tidak dikenal oleh ulama. Dia mengatakan kalau menambah sayyidina itu adalah menambah syariat. Ini hampir sempurna kedunguannya, hampir sempurna. Kenapa? Karena kita waras saja ya. Tidak usah terlalu jauh. Orang yang membaca tasyahud dengan tambahan sayyidina itu bukan mengada-ngada. Saya ulangi lagi. Orang kita ketika baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ya, wa ala alihi wa sahbihi wasallam atau wasallim, itu bukan kita mengada-ngada. Kita punya panduan. 4 ulama madhab itu ya, ulama-ulama dalam 4 madhab itu semuanya ada yang mengatakan itu afdol, itu sunnah ya. Yustahabbu ya, atau al-afdolu bisiyadah. Sekarang saya hanya ingin meluruskan logikanya dulu. Bagaimana bisa orang kemarin sore paling mentok-mentok juga ikut ulama dia yang entah orang juga kapan berani mengatakan bahwa menambah sayyidina itu adalah menambah-nambah syariat. Berarti kan orang ini memahami hadis sendiri. Hanya karena ketika Rasul mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad tanpa siyadah. Bukankah ada hadis lain? Rasul menyabdakan diri, ana sayyidu waladi Adam. Sehingga kata Imam Syarqawi, allama alaihi Rasulullah. Nabi Muhammad yang mengajarkan kita itu menggunakan kata sayyidina. Maka ketika orang menggunakan lafaz sayyidina, itu jangan kamu anggap mengingkari ajaran Rasulullah blok. Itu dia punya dasar. Ada kaidah ulama. Sulukul adab muqaddamun alal imtithal. Kamu menjaga etika didahulukan daripada sebatas melaksanakan perintah. Faktanya Rasulullah pun tidak ada di situ melarang. Hanya meredaksikan tanpa sayyidina. Lalu dari mana kamu melarang? Apalagi dengan klaim menambah-nambah syariat. Imam Syarqawi mengatakan yang mengajarkan sayyidina itu Rasulullah SAW. Maka tidak heran ya, kalau ulama memakai itu. Berdalil dengan kisah Abu Bakar ketika disuruh mengimami sholat, padahal Nabi masih ada, cuman terlambat lil insyghal karena sibuk. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Makana libni Abi Quhafah ayyusolliya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah disuruh oleh Nabi untuk ngimami, enggak mau Abu Bakar. Tidak layak seorang Abu Bakar sholat mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menentang perintah Rasulullah, jelas itu. Karena di ayatul adab menjaga akhlak, sehingga kaidahnya sulukul adab muqaddamun atau aula minal imtithal. Kamu disuruh makan oleh kiaimu, makan di rumah sama saya, nggak mau. Terus kamu anggap kurang ajar orang ini, tidak taat kepada perintah kiai, goblok. Justru dia menjaga etika, merasa tidak layak makan bersama kiainya. Dan kiainya pun akan faham orang ini tidak taat. Bukan berarti kurang ajar, tapi dia beretika. Ini waras beragama. Kamu mau tahu contohnya orang-orang yang menambah-nambah syariat, bahkan merusak, menentang ajaran Rasulullah. Apa? Mengatakan batal wudhu nginjak tai kucing. Itu adalah contoh ajaran yang merusak Islam, merusak hukum agama, ingkar kepada Rasulullah. Karena Rasul tidak pernah mengajarkan orang wudhu nginjak tai kucing batal. Nggak pernah.
Nggak akan pernah ya. Hanya orang-orang yang mungkin tidak pernah tahu tentang agama yang percaya dengan bualan seperti itu. Di mana ada cerita orang nginjak tai kucing lalu wudunya batal hanya karena itu najis hissi. Dan yang mengatakan kalau tai kucing najis hissi, sementara kalau tai ayam najis maknawi, itu kegoblokan lebih lagi. Tidak akan pernah ada orang paling bodoh pun tidak akan mengucapkan seperti itu. Kalau dia belajar. Itu yang disebut dengan menambah-nambah syariat. Seperti itu. Ya. Itu namanya membuat-buat hukum dalam syariat. Itu ahli bid'ah yang terkutuk. Apa-apa yang kata agama tidak batal, dia bilang batal. Kecuali mukhtalafun fih. Saya tidak bicara kalau sudah ikhtilaf. Tapi tolong tunjukkan di mana ada ulama yang muktamad, yang muktabar, yang diikuti, yang mengatakan bahwasanya kalau najis hissi, tai kucing, tai tikus, tai anjing kita injak, lalu kita wajib wudhu lagi kalau mau sholat. Dari mana? Dan ini diulang nggak hanya satu kali. Di ceramah yang lain juga begitu ngomongnya. Artinya dia bukan keceplosan. Memang begitu pengetahuannya. Jeblok di pengetahuan fikih dasar. Kenapa begitu? Ya gara-gara belagu. Ngajar fikih pakai hadis. Ya, belagu. Seharusnya ngajar fikih itu pakai kitab fikih. Belum layak ente itu banyak bicara tentang hadis seolah-olah seperti ulama mujtahid. Ada hadis langsung mengurai. Nggak bisa begitu. Belum kelasnya. Konsumsilah produk-produk yang sudah diurai oleh ulama dalam kitab-kitab fikih. Jangan-jangan berpikirnya ulama itu buat-buat hukum sendiri, tidak ikut hadis. Sehingga kamu pilih saya mau ikut hadis saja, tidak mau ikut kitab fikih. Sama dengan memang ulama kalian kan begitu. Fikihnya fikih manhaju ahli hadis. Kalau pemula jangan membaca fikih madhab. Takut dia meninggalkan sunnah. Jadi di otak piciknya itu, fikih madhab itu ingkar sunnah. Artinya mengajarkan orang untuk mengikuti fikih mid'in ulama, bukan mid'in Rasulullah. Kan luar biasa itu anehnya. Padahal setelah di cross check justru apa-apa yang keluar dari lisan-lisan ente ini yang ingkar. Syarat rukun wudhu cuma muka dengan tangan, tidak termasuk kepala. Dari mana itu ada? Ini orang-orang yang mengaku mengajak kembali kitab dan sunnah. Ini orang-orang yang ingin mengajak beragama sesuai dengan Rasulullah SAW. Begitu. Begitu. Marilah. Kita itu waras saja. Saya sudah berkali-kali bilang. Untuk menolak dakwah orang-orang somplak seperti ini tidak perlu alim, tidak perlu cerdas, cukup waras. Kalau kalian mau gila tidak apa-apa, gratis. Tapi saya kasih tahu waras pun tidak harus bayar. Cukup mensyukuri nikmat Allah punya kepala, ada isinya, punya otak. Bisa mengukur ini orang kapan sih? Kok yang keluar dari mulutnya itu aneh-aneh? Ya. Dalam masalah sepele ini orang itu melencengnya luar biasa. Gimana bicara hal yang rumit? 1 tambah 1 aja dia sebut 3. Gimana dia mau bicara tentang 1 pangkat 2 pangkat 3. Bicara tentang penghitungan yang rumit. Ini kan waras kita. Suruh megang jarum suntik aja gemeteran, belepotan. Gimana kita percaya diri untuk dioperasi bedah oleh orang sekelas ini? Ini wajar namanya. Waras. Tidak perlu narasi terlalu tinggi. Karena percuma. Cukup kita waras. Mengukur. Orang ini siapa sih? Misalnya sudah bergelar doktor. Doktor dari mana sih? Kenapa ucapannya menyelisih ucapan semua orang? Saya ngaji fikih tidak pernah ada yang membatalkan wudhu itu menyentuh najis. Kenapa tiba-tiba dari orang ini ada? Apa dia langsung dibisiki Rasulullah SAW? Atau jangan-jangan hanya baca kitab hadis? Lalu dia terjemahkan sendiri. Kalau mau pakai cangkem elek gitu ya. Kalian ini pendatang baru kok bawa hal yang aneh-aneh. Terus didakwakan ini yang mengikuti Rasulullah. Sementara orang baca Sayyidina saja kalian anggap itu sudah menambah-nambah syariat. Kan gilanya ini muktamad ya, bukan muktamad, mujma' alaih. Sudah tahu kamu yang nyemplung di comberan, belepotan tai ayam, tai kambing, lalu tuduh orang-orang yang bersih baru mandi, kalian ini kotor, mandi saja, mandi lagi. Nah, mana cermin, berkaca, berkaca. Ditertawakan anak ibtidaiyah. Bicara batalnya wudhu aja berantakan kok. Mau sok-sok bicara dalil ini sahih lah, ini dhaif lah, ada nama sanadnya yang tidak sikolah, apa itu? Jemaahnya mangap. Ya inilah yang miris. Miris. Kita miris. Orang-orang berkumpul untuk belajar agama. Dicekoki. Campur sari. Campur akal-akalan. Terus itu yang kalian panggil beliau pendakwah sunnah. Mengajak kita kembali kepada kitab dan sunnah. Sunnah yang mana? Ada sunnah yang mengajarkan menginjak tai kucing itu batal wudhunya. Kalau tai ayam gak batal. Sunnah apa? Sunat masal. Ini saya cuma mengajak waras ya. Tidak perlu alim untuk bisa mengkritik sutat-sutat kalian. Karena kesalahannya terlalu gamblang. Terlalu gamblang. Cukup sekolah ibtidaiyah sudah paham orang ini asal ngomong. Sudah paham.
Ya. Dan orang yang bisa mengkritik Salafi Wahabi itu bukan orang-orang yang alim. Tidak perlu. Ya. Penyakitnya itu bukan penyakit kronis jantung, kanker sehingga butuh dokter spesialis. Enggak, gatal-gatal aja. Siapa orang pun bisa ngobati garuk ya. Kalau digaruk pun masih belum sembuh juga, potong aja kakinya ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.